Hai, kembali lagi denganku di materi yang baru. Materi kita kali ini adalah teknik manajemen memori. Apakah teman-teman pernah mendengar teknik manajemen memori? Mungkin sudah. Baik, saya akan menjelaskan apa itu teknik manajemen memori. Baik, pembahasan kita meliputi dari yang pertama, penjelasan teknik partisi, yang kedua, penjelasan algoritma penempatan, yang ketiga, penjelasan konsep pegging atau pengalamatan, yang keempat, penjelasan segmentasi, dan yang terakhir, penjelasan konversi alamat. Yang pertama, penjelasan teknik partisi, di mana membagi ruang memori pada hard disk. Setiap hard disk minimal harus dipartisi satu kali, dan menyesuaikan dengan sistem operasi yang akan digunakan. Lalu ada fungsi teknik partisi, di mana memudahkan pengguna, pengelolaan hard disk lebih optimal, komputer bekerja lebih cepat, data lebih aman, memisahkan sistem operasi jika menggunakan lebih dari satu OS, dan yang terakhir bisa mempercepat pengaksesan hard disk terutama pada hard disk yang berukuran besar. Lalu yang kedua, penjelasan tentang algoritma penempatan. Untuk algoritma penempatan tetap dengan ukuran yang sama loh. Penempatan proses di main memori dilakukan dengan trivial selama ada partisi yang tersedia. Proses dapat di-load ke partisi tersebut bila sudah penuh digunakan swapping. Untuk partisi tetap dengan ukuran berbeda. Dua cara algoritma penempatan proses ke dalam panitia. Yang pertama, satu antrian proses untuk tiap partisi. Yang kedua, satu antrian proses untuk seluruh partisi. Untuk proses ditempatkan pada partisi yang ukurannya paling kecil, yang dapat memuat proses tersebut. Lalu ada beberapa algoritma penempatan yang dapat digunakan. Yang pertama ada force feed. Algoritma penempatan paling cepat dan paling sederhana. Pencarian blok memori kosong dimulai dari awal dan blok memori yang dipilih adalah blok memori yang pertama kali ditemukan dan ukurannya sesuai. Yang kedua ada next fit. Kurang efisiensi dibanding dengan force feed karena blok memori yang sering ditemukan berada pada ujung akhir memori yang merupakan blok memori yang ukurannya paling besar. Yang ketiga ada best fit, di mana biasanya performasi yang dapat dikatakan paling buruk dikarenakan proses pencariannya paling lama dan membebani prosesor. Pencariannya memilih blok memori yang paling sedikit, menyisakan ruang memori. Lalu yang ketiga ada penjelasan tentang konsep pegging atau pengalamatan. Sistem manajemen pada sistem operasi dalam mengatur program yang sedang berjalan yang berada di memori utama. Menggunakan ruang alamat besar pada memori kecil menggunakan index register, base register, dan segmen register, dan lain-lain. Pemakaian seolah-olah mempunyai ruang memori sangat besar tanpa mengelola overlay. Lalu, yang keempat ada penjelasan tentang segmentasi, di mana program dari penggunaan akan dikomplikasi dan kompilator tersebut akan membuat segmen-segmen tersebut secara otomatis. Namun, contoh kompilator dari Pascal, maka kemungkinan kompilator tersebut akan membuat beberapa segmen yang terpisah untuk yang pertama variabel global, yang kedua prosedur dan pemanggilan stack untuk penyimpanan parameter dan pengambilan alamat, yang ketiga porsi dari kode untuk setiap prosedur atau fungsi, yang keempat variabel lokal dari setiap prosedur dan fungsinya. Lalu yang terakhir, pada penjelasan tentang konversi alamat. Pengaturan pengalamatan dalam sebuah jaringan komputer yang unik. Di dalam suatu konversi alamat ada dua bagian, yaitu ada NetID dan HostID. NetID berperan di dalam identifikasi suatu network dari network yang lain, sedangkan HostID berperan untuk identifikasi host di dalam suatu network. Jadi, seluruh host yang tersambung di dalam jaringan yang sama memiliki NetID yang sama. Lalu ada fungsi manajemen memori, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan, mendekolasikan memori dari proses telah selesai. Dan yang terakhir, mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan hard disk. Baik, sekian materi yang saya jabarkan. Jika teman-teman kurang memahami, teman-teman dapat mengulang video ini hingga membuat kesimpulan dari materi yang saya paparkan.
Jika saya menggunakan kata salah atau ada kekurangan, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di materi selanjutnya. Dan